Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Sabtu 27 Mei 2023, Hari Biasa, Pekan Paskah ke-7. Bacaan dan renungan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai dengan 25. Marilah kita hening sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah nama Tuhan. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskan, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, nilai-nilai kebenaran semakin terkikis di zaman sekarang ini. Begitulah yang sering kita dengar diperbincangkan dalam berbagai kesempatan. Orang takut menderita sehingga rela menggadaikan nilai-nilai kebenaran. Orang takut dimusuhi, maka ia rela bersahabat dengan ketidakjujuran. Dalam kenyataan sehari-hari, begitu sering kita menyaksikan bagaimana orang benar disalahkan, bahkan tidak sedikit yang terpaksa menderita karena berusaha melawan arus kuat yang mendesaknya, tidak naik pangkat, dikucilkan, bahkan diteror. Lain perkara kalau orang seperti ini kemudian berubah haluan menjadi kompromistik, mau ikut-ikutan arus yang menyeretnya, bersekongkol. Bahkan ada pula yang rela menggadaikan iman keyakinannya
demi mengikuti arus dunia sekelilingnya. Dalam kegampangan menghadapi ketidakjelasan sikap para penguasa dan masyarakat, para murid di masa gereja perdana telah menunjukkan sikap tidak kompromistik, apalagi kalau itu menyangkut iman. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, bagaimana akhir hidup murid Kristus? Barangkali banyak orang berharap sebuah akhir yang baik, layaknya happy ending sebuah film, karena telah menjadi murid Yesus. Akan tetapi, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa perkara bagaimana akhir hidup setiap murid bukanlah hal penting untuk kita urusi, karena yang paling penting adalah ikutlah aku. Apakah akan ada ganjaran besar atau tidak? Semestinya bukanlah hal yang dicari oleh murid Yesus. Panggilan pokok seorang murid tidak lain dan tidak bukan adalah mengikuti Kristus dengan setia. Santo Paulus mengalami berbagai kesusahan pada akhir hidupnya, dan kita pun tahu akhirnya ia wafat sebagai martir. Namun semuanya ia maknai sebagai bagian dari suka duka kemuridan, tanpa memperhitungkan jasa dirinya dan upah yang diharapkan. Dalam setiap suka duka sebagai murid Tuhan, kita dapat meneladan Santo Paulus untuk memaknai semuanya sebagai wujud kesetiaan seorang murid. Panggilan murid hanyalah mengikuti Kristus dengan tulus dan setia. Selebihnya adalah hak Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, berilah kami semangat ketulusan hati, agar kami tidak mencari kepentingan diri, tetapi selalu hidup untuk melakukan kehendak-Mu. Amin.